Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Al-Amin, kelas A, NIM 23630003. Baik, mungkin saya akan masuk ke RPS 10 mengenai peran dan fungsi PPK. Baik, mungkin langsung aja kita ke materinya. Tugas pejabat pembuat komitmen atau PPK. Pejabat pembuat komitmen atau yang biasa disebut atau disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah. PPK dapat dijabat oleh pejabat struktural ataupun fungsional dengan tugas kewenangan dalam sebuah pejabat ASN. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan dan kontrak perjanjian merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan, pengadaan, sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan atau pekerjaan, dan pengendalian, penandatanganan kontrak dan perjanjian, dan melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan. Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis, dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, PPK mewakili SKPD dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain tanpa pejabat. Membuat komitmen PPK berarti instansi tersebut tidak bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada suatu instansi tergantung pada pejabat pembuat komitmen. Ini berarti bahwa tugas pokok pejabat pembuat komitmen berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara atau pengelolaan keuangan. Karena itu, dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seseorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan pelaksanaan tugas PPK akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada sehingga banyak dengan pelaksanaan kontrak akan dengan lazim kita sampai kasus tindakan pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Pastilah penyeret PPK dan penyedia barang dan jasa. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari dokumen kontrak yang dibuat oleh PPK dan penyedia. Tugas pokok dan wewenang PPK. PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana memiliki tugas. Yang pertama, menyusun perencanaan pengadaan. Yang kedua, menetapkan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja atau KAK. Yang ketiga, menetapkan rancangan kontrak. Yang keempat, menetapkan HPS. Yang kelima, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayar kepada penyedia. Yang keenam, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan tim pendukung. Yang kedelapan, menetapkan tim atau tenaga ahli. Yang kesembilan, melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta atau disebut juga 200 juta rupiah. Menetapkan surat. Yang ke-10, menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Yang ke-11, pengendalian kontrak. Yang ke-12, melaporkan pelaksanaan dan menyelesaikan kegiatan kepada PA atau KPA. Yang ke-13, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA atau
PA dengan berita acara penyerahan. Yang ke-14, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan dan kegiatan. Yang ke-15, menilai kinerja penyedia. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPK melaksanakan tugas penlimbahan kewenangan dari PA atau KPA meliputi: yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan yang kedua, mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran bekerja dan telah ditetapkan. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Beberapa catatan kesimpulan tugas PPK sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan pengadaan, menyusun spek HPS dan rancangan kontrak. Yang kedua, menetapkan tim pendukung seperti tenaga administrasi, direksi lapangan, direksi teknis. Yang ketiga, menetapkan tim dan tenaga ahli, yaitu tim atau orang yang kompeten melaporkan, melaksanakan, dan menyediakan atau penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPA. Untuk Perpres 16 tahun 2018 serah terima dengan penyedia dilakukan oleh PPK, bukan oleh PPHP lagi. Pada PPK, dalam melaksanakan sendirian atau dibantu tim pendukung, tim ahli, tim atau tenaga ahli, dan atau konsultan pengawas. Yang keempat, melaksanakan exposure sharing. PPK dapat langsung transaksi produksi atau produk-produk katalog. PPK bisa melakukan sendiri exporting, sedangkan nilai SD rupiah 200 juta oleh pejabat pengadaan. Yang kelima, menilai kinerja penyedia, yaitu melalui pelaksanaan kontrak dan penyedia. Yang keenam, PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa atau dibantu oleh jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. Catatan: yang pertama, PPK ditetapkan oleh PA atau pengguna anggaran. Yang kedua, PPK memiliki kewenangan menandatangani kontrak sebagai pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA. Yang ketiga, dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Yang keempat, PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, setelah melaksanakan selesai 100%, PPK memeriksa, menerima pekerjaan dan menandatangani berita acara serah terima. Yang keenam, PPK menetapkan pengenaan sanksi denda keterlambatan dalam kontrak sebesar atau 1/mil dari nilai kontrak dan nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Yang ketujuh, PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa paling lambat Desember 2023. Yang kedelapan, PPK dapat mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam. Yang kesembilan, PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan. Baik, mungkin untuk syarat-syaratnya itu, syarat-syarat menjabat pembuatan komitmen PPK. Yang pertama, memiliki integritas. Yang kedua, memiliki disiplin tinggi. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas. Yang keempat, mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN. Yang kelima, menandatangani pasca integritas. Yang keenam, tidak menjabat sebagai pengelola keuangan dan memiliki
sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Baik, mungkin itu saja mungkin mengenai materi-materi syarat-syarat dalam peran dan fungsi PPK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.